Salam sehat ya. Di video Kopi Pahit yang kedua, Minggu 15 Oktober 2023. Ya, di Kopi Pahit edisi yang kedua bulan 10 ya. Volume jadi Minggu ini 15 Oktober ya 2023. Indeks harga saham gabungan IHSG hari Jumat ditutup melemah di level angka 6.926,78, turun minus 0,12%. Selama 5 hari perdagangan minggu ini diwarnai dengan volatilitas harga saham yang disebabkan oleh war in the Holy Land, di mana sektor energi yang mulai meredup mendapat momentumnya kembali, terutama di hari Senin dan hari Selasa ya, di mana oil mendadak naik ya. Kemudian yang diikuti oleh coal dan gold ya, yang bergerak naik. Terutama oil ya, memang selalu terkait dengan Middle East dari zaman nenek moyang ya, peradaban dunia. Timur Tengah adalah negara yang kaya minyak. Bahkan harga air ya, sama minyak di Timur Tengah lebih mahalan air. Walau untuk kali ini tak sekuat atau seelastis dulu karena adanya oil dari hasil pengolahan melalui teknologi SEO, dan ada harapan atau ya teknologi masa depan ya, dari energi baru terbarukan atau yang sering disebut dengan EBT. Ada yang spesial di minggu ini ya, di hari Kamis terutama, saham punya Taipan HT Haritanu Sudibyo naik cukup tinggi ya, dan diantaranya naik lebih dari 15%. Emiten lain yang naik ugal-ugalan yaitu emiten yang terkait dengan ya, emiten yang diduga terkait dengan kejaksaan, entah apa ini ya, maksudnya di grup disebutkan bahwa emiten itu terkait diduga terkait dengan kejaksaan yang go to the moon ya, dalam tanda petik ya. Untuk kali ini sektor yang menonjol masih sektor energi karena dapat sentimen positif ya, seperti disebut di atas. Sedangkan sektor-sektor yang lain saling silih berganti mewarnai perdagangan bursa saham minggu ini ya. Itu ya, jadi rangkuman atau ya rangkuman kejadian selama 1 minggu yang menonjol ya, terutama dari segi volume dan dari segi harga yang naik ya, tadi saya sebut dengan istilah ugal-ugalan ya. Kita lanjut ke langsung aja ya. Jadi saya Kopi Pahit kali ini tidak saya ketik karena ya faktor waktu ya, faktor waktu. Jadi kita langsung ke tabel ya. Jadi ya, dari seminggu perdagangan atau 5 hari kerja itu kelihatan sekali bahwa faktor energi masih mendominasi ya bursa saham kita
terutama dari segi volume dan harga, kenaikan harga ya. Mungkin ada ya naik harga cuma 1%, 2%. Nah, itu kita abaikan ya. Kita lebih suka ada volume dan harga naik tinggi. Ya, di sini sektor energi jelas kelihatan diwakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 emiten ya, yang malang melintang selama seminggu, yang viral, di mana kenaikannya bisa puluhan persen, atau minimal di sini 5% ya, atau mungkin kasus khusus yang 4% seperti weton ya. Nah, ini weton ya, dia naik 4%. Ini khusus nih. Misalnya yang saya sebutkan di sini, kenaikannya minimal ada 5% dalam minggu yang bersangkutan. Ya. Ya, kita mulai dari sektor energi dulu ya, energi ya. Energi yaitu ADMR ya. Ini ada kecurigaan atau malah udah ya. ADMR ini bisa masuk LQ45. Oh ya, maksudnya udah di sini udah masuk IDX 80 ya. Ya. Rasanya udah masuk ya ADMR. Ini milik Adaro. Ya. Perusahaannya Boy Thohir. Dimana di hari Selasa ya, naik 6,8%. Ya, ini disebabkan ya memang kowal menguat, ya, mungkin ada pengaruh minyak karena minyak sama kowal ini seiring sejalan. Jadi kalau minyak naik, kowal ya ikut naik. Kalau kowal naik, minyak ikut naik karena memang barang subsidi substitute ya, bisa saling mengganti ya. Itu ADMR. Kemudian APEC ya, APEC. Nah, ini dimana naik 24% atau mungkin ARA di sini ya. ARA di hari Senin. Dan di hari Jumat naik 5,98%. Kemudian BP Senin naik 5,5%. BSML naik 12,43% di hari Senin. Kemudian Bull, nah ini juga termasuk saham yang cukup kontroversial, di mana hari Rabu dia ARA di 34,29% dan di hari Selasa naik 9,38%. Kemudian duit naik 7% di hari Selasa, tepatnya 7,7%. Fire itu naik sempat ARA ya, mungkin 2 kali nih ya, di hari Selasa dan di hari Jumat. Kemudian di hari Rabu naik 15,79%. Ini bisa katakan beggar ya, beggar dalam waktu cuma 1 minggu, 5 hari kerja. Aita ini milik Haritanu ya, perusahaan milik Haritanu. Itu hari Kamis ya, hari Kamis boleh dikatakan adalah
harinya hari Tanu, harinya hari Tanu. Kalau hari Senin sama Selasa, harinya sektor energi. Ya, di AITA 17,31% di hari Kamis. Kemudian ITMA kita lewatin aja karena di bawah 5%. Lead hari Senin naik 7,23%. MDEX hari Senin naik 9,67%. Cruise naik 7,69%, dan hari Selasa naik 10,39%. SEMA ini adalah salah satu emiten EBT, energi baru terbarukan. Di hari Selasa ARA di 35%. Seger naik 5%, 5,5% di hari Senin. Kemudian Unik itu naik 26% di hari Selasa dan 27,82% di hari Jumat. Nah, itu sektor energi. Nah, kemudian kita sektor yang kedua setelah energi, kita lihat di sektor apa. Ya, di sektor cycle ya, sektor cycle ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia mewakilkan 10 emiten di minggu ini. Di mana Bayu di hari Senin naik 5,3%. Kemudian Bima naik ARA di hari Kamis 34,78%, dan hari Rabu, Selasa naik 12,64%. Kemudian DOOH itu naik 13,51% di hari Senin. Nah, kemudian ini Suspend ya. Suspend, nah ini yang bikin kadang-kadang datanya hancur, karena suspend ya otomatis nggak ada value-nya. Nah ini not available, tidak ditemukan ya, karena emang tidak ada transaksi ya, tidak ada value, tidak ada nilai karena kena suspend. Jadi rumusnya ya, kacau. Nah, sini ada juga tidak terjumlah. Kemudian DRMA ya, naik di hari Selasa 8,78% dan naik di hari Jumat 5,10%. Kemudian film naik di hari Kamis 21,7%. IPTV naik di hari Kamis ya, memang harinya hari Tanu 28,3% dan hari Selasa 8%. MSKY naik di hari Kamis 17,50%. Kemudian Pedes PDES naik di hari Selasa 24,68%. ARA ini ya, kalau nggak salah. PCAA naik 16,67% di hari Rabu, sedangkan uang naik 10,81% di hari Senin. Nah, ini sektor cycle ya. Sektor cycle. Kemudian setelah energi dan sektor cycle,
Mana lagi yang mendominasi? Kayaknya basic ya. 2, 3, basic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, basic 7. Oh ya, sama sektor non cyclical ya, atau consumer good ya. Itu sama dengan basic, yaitu mewakilkan 7 emitennya di hari Senin sampai Jumat minggu kemarin. Ya, kita mulai dari kenaikannya. Udah kelihatan aja ya. Kita dari sektor consumer good atau yang sering disebut IDX non cycle, dimana naik di hari Kamis 8,84%. Kemudian CMRY naik 5,12%, gula naik 8,65%, kemudian GZCO 6,45% di hari Rabu. Jawa naik atau ARA di hari Jumat kemarin 34,33%. Kemudian ini saham yang ya terindikasi saham terkait dengan Jiwasraya, terkait diduga terkait dengan Jiwasraya atau yang sejenisnya ya, mungkin kejaksaan, nggak tahu juga, yaitu di 22% naik di hari Jumat ya, kenaikan yang pertama, bahkan volume yang pertama, di mana sebelumnya volumenya cukup volume atau value-nya 1 juta, 210 juta. Nah, untuk Jumat kemarin value-nya sampai 29 miliar lebih. Kemudian WIM itu naik 8,5% di hari Jumat, bahkan 1 minggu penuh WIM tanpa merah, yaitu consumer good atau non cycle. Kita ke basic, sektor yang berikutnya. Nah, ini sentimen dari war in the Middle East, in the Holy Land ya. Emas ya, ini emas antam itu ya, emas ya, ada emasnya ya. Selain nikel itu naik 5,54%. Kemudian CHEM di hari Kamis naik 5,17%. ESA hari Senin naik 11,19%. Ya. Terus kemudian NICL nikel ini ya, itu di hari Rabu naik 11,30%. Kemudian OPMS ini naik sempat arah di hari Kamis di 34,55% dan naik 10% di hari Rabu. Nah, TPMS ini naik 14,71% di hari Senin, dan di hari Selasa arah 24,62%. Nah, weton ini kasus khusus ya, cuma dia BUMN, terus anak saham karya, di mana ada volume di sini meningkat ya, dari tadinya 500 juta, 800 juta, tiba-tiba di hari Jumat ada value 7 miliar. Nah, itu ada karena faktor ini, maka saya masukkan walaupun naiknya cuma 4,29% di hari Jumat. Nah, weton energi, sektor cycle, kemudian sektor non cycle, basic,
Kita menuju ke sektor yang berikutnya, yaitu sektor ya antara industri dan infra ya, IDX industri sama IDX infra, karena dia mewakilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 emiten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 emiten ya, sama ya, sama-sama 6-nya. Dimana ABMM naik 7,14% di hari Senin. ARCI, ini kaitan juga dengan emas juga, ini naik di 6,51% di hari Jumat. Nah, IKBI ini ARA ya, di hari Rabu dan hari Kamis. Kemudian INDX ini walaupun pelan-pelan naiknya tapi lumayan ya, dimana di hari Jumat naik 6,43%. MPSL ya, naik di hari Rabu dan Kamis masing-masing 7,6%, 7,06% dan 7,69%. Sini nah, ini juga termasuk saham Baker dalam 3 hari ARA ya, dalam 3 hari ARA yaitu hari Rabu, Kamis dan Jumat. Nah, boleh dikatakan IKBI dan sini satu sektor ARA. Di sini ARA 3 kali, IKBI ARA 2 kali. Apakah akan diikuti sektor atau akan diikuti oleh emiten yang lain di sektor yang sama, yaitu sektor industri, misalnya perkabelan, misalnya. Kemudian sektor infra, subsektor atau key business konstruksi, itu ada ACST, Bali, Meta, Wasa, PTPP dan SMKM. Di mana ACST ini yang sempat viral di minggu-minggu sebelumnya itu naik 10,27% di hari Rabu, sedangkan Bali naik 8,43% di hari Selasa. Meta ini terkenal dengan trio konstruksi non BUMN, yaitu di hari Rabu Meta naik 13,89%. Terus Oasa itu hari Selasa naik 13,02%, PTPP naik 5,44% di hari Rabu, kemudian SMKM naik 5,8% di hari Selasa. Nah, itu sektor industri dan sektor infra. Kemudian sektor yang tertinggal, nah ini, oh ya, ada finance, sektor health ya, healthy, kemudian properti, teknologi, dan terakhir sektor transportasi. Kita mulai dari ya, teknologi dan rumah sakit atau healthy ya. Kita pilih rumah sakit dulu karena rumah sakit ini, IDX healthy ini hanya ada 3% emitennya di IDX, jadi dia kecil-kecil tapi rawet, maksudnya walaupun 3 ya sesuai dengan kecilnya emiten yang ada di bursa. Kalau properti 3 tapi dia presentasinya cukup lumayan, 8% atau 7% ya, dibanding 3%, 8% atau 7%
di sektor atau di indeks bursa saham. Ya, di misalnya 800, dia ada 8%-nya adalah sektor properti. Nah, prim ini tadi kaitannya dengan ya dalam tanda kutip ya, kejaksaan itu naik 25,56%. Kemudian Silo 5,88% di hari Kamis. Siraj ini 12,59% di hari Senin. Ya. Setelah tadi ada sektor finance ya. Sektor finance ya, ini juga banyak ya, termasuk salah satu emiten terbanyak di bursa adalah sektor finance. Tapi mungkin lama-kelama kesusul ya, karena sektor finance ini cukup susah mendirikan perusahaan terbuka di bidang finance. Mungkin modalnya yang terlalu besar, mungkin triliunan ya. Amar ya naik di hari Kamis 7,33%. Jemas naik 9,09% di hari Selasa. MTWI 6,67 di hari Selasa. Nah, walaupun di sininya ada ARB ya, tapi saya baca yang plusnya aja karena ya terkait dengan waktu. Anda bisa perhatikan sendiri ya, untuk dibanding-banding dengan hari yang antara naik dan turun, dan sesuaikan dengan chart. Saya nggak mungkin ini berapa emiten chartnya disebut satu-satu atau dilihat satu-satu ya, habis waktu. Kemudian tadi finance ya, finance udah, kita ke Tekno ya, ini elit mewakili sektor tekno ya, kenaikannya itu di hari Selasa naik 8,33% dan di hari Rabu naik 12,5%. Kemudian EMTK ini walaupun sekelumit ini ya, tapi ini saham LQ45 ya, kenaikan 5% di saham LQ45 ya sesuatu. Itu di hari Kamis EMTK naik 5,7%. Ya, kita ke sektor selanjutnya yaitu properti. NZIA itu di hari Kamis naik 6,19%. Satu itu juga isunya terkait dengan seperti saham prim, yaitu naik 7,06%. Nah, ini URBN ini naik 28,69%. Nah, ini penasaran, coba saya lihat chartnya ya, penasaran aja, karena dari valuasi 17 juta, 8 juta, 3 juta, 3 juta, tahu-tahu ini 447 ribu, 447 juta ya, 447 juta. Penasaran sama chartnya. Urban Legend. Chartnya seperti ini ya. Ya, termasuk di bawah ya. Nah, perlu ini sangat menarik ya. Yang suka bottom fishing ya, merah ya cicil. Ya, merah cicil dengan skala risikonya, karena upsetnya ya lebih daya gravitasi ya, katakanlah gravitasinya ke bawah udah kecil, tinggal daya tarik ke atas ya. Ya, tapi tetap disclaimer on ya. Sekali lagi disclaimer on karena ini sudah di atas MA 200 ya. Ya, itu aja.
sekilas aja, sekilas info tentang URBN yang perlu diperhatikan karena mulai ada value. Yang jelas nggak main-main, maksudnya yang baru masuk kemarin itu harga bawah ya. Masa dia mau langsung jualan ya. Kan harga masih relatif di bawah ya. Mungkin turun untuk beli ya, cicil misalnya ya. Ingat disclaimer on. Ensia 1 URBN. Terus kemudian sektor yang terakhir, sektor transportasi. Transportasi walaupun 2 juga termasuk tekno dan transportasi itu adalah termasuk sektor yang baru ya. Karena setelah COVID ya, sektor yang muncul setelah COVID. GTRA itu di hari Kamis naik 7,8%, sedangkan TRZA naik di hari Senin 5,51%. Nah, ternyata lebih pendek ya daripada kata ngetik, capek ya. Nah, lebih terasa video ini lebih visual dibanding kita mengetik, hasilnya lebih enak ya, dimana harga seminggu terlihat, value seminggu juga terlihat, jadi kita tahu ada peningkatan volume atau peningkatan value, dan sektornya enak dilihat juga, basic, physical, energy, finance, health, industri, dan seterusnya. Nah, kalau ada yang memperhatikan saham yang beredar, ya, nah di sini adalah free float ya. Saya tulis float aja, mungkin ini salah tulis juga ya, FLOOD ya harusnya ya, tapi nggak masalah lah ya, yang penting angkanya nih. Jadi TBMS itu 7% saham publiknya, pantesan dia ARA. Saham publiknya kecil, dia biasanya ringan naiknya. Amar, MTWI ini saham publiknya 4%, Amar saham publiknya 4%, tapi lelet. Ini MTBI saham publiknya 4%, tapi biasanya ini sangat volatil ya. Anda bisa lihat-lihat ya, saham-saham yang free float atau saham publiknya kecil seperti ini. URBN ini saham publiknya tergolong kecil dibanding Ensia 1 ya. Begitulah. Nah, misalnya kita ingin lihat saham terkecil, kepemilikan pabriknya ya, tinggal kita sortir. Set. Nah, ini komputernya kurang canggih ya, harusnya Pentium 7 ini, Pentium 7 iya, Core i3, Core i7 ya, Core ya. Ini cuma Core i3 generasi berapa, 6 ya, lambat. Nah, kita ke bawah, ke atas ya. Nah, ini adalah saham publik terkecil yang ada data dia ada di sini ya. Kecil yaitu Amar dan MTBI, seluruh TBMS, Sirat, Arci, TCAA, KBI ya, ini KBI, ACST, Film, URBN, Meta, Print, Bima, Silo, dan seterusnya. Ya, yang terbesar, wah, ini SMKM ini 100% ya, nggak mungkin sebetulnya ya. Ini mungkin ini saham akselerasi ya. Biasanya kalau 100% ini saham akselerasi. Ini Anda abaikan ya. Anda abaikan. Ini saham akselerasi kenapa 100% saya juga nggak tahu. Nah, kalau yang bull ini saham pabriknya 68%. Ya. Nah, kita ingin tahu sektor yang gainnya, yang untungnya terbesar di minggu kemarin, dipegang oleh siapa juaranya? Coba kita lihat sebentar lagi. Komputernya terseok-seok ya, siapa tahu ada yang beliin komputer Core i7
Ya, canda aja ya. Kemudian ini Fire, ternyata Fire ya menempati rekor tertinggi dalam 1 minggu, gainnya bisa 116%. Kemudian sini dimana di 3 hari terakhir dia ARA itu gainnya 97%. Unique, nah Bull ini saham yang terkenal dengan brokernya II, lupa saya brokernya nama apa kepanjangan brokernya itu II itu. Kemudian Bima, URBN baru hari Jumat ngegas. Prim ya udah lama ini Prim naik. KBI, OPMS, Pacar, SEMA, dan seterusnya. Saya stop aja di 20%, yaitu IPT. Ini adalah saham yang menghasilkan gain tertinggi selama 1 minggu ini. Nah, coba kita yang jadi kalau yang terendah itu ya nggak adil sebetulnya ya, karena kita video ini menyajikan emiten-emiten yang naik lebih dari sama dengan 5%, ya, kecuali kasus khusus di beton ya, jadi ya otomatis gainnya yang lebih banyak ya. Ini yang ini enggak ya, ini Sirat minus 23%, nah, abaikan aja ya karena tidak mewakili ya. Kalau gainnya mewakili, karena apa? Karena yang diambil memang yang hijaunya tebal-tebal di atas sama dengan 5%. Ya, kita kembalikan urutannya ke sektornya. Iya, terus sayang lelet ya, jadi nunggu ini yang kadang-kadang memakan waktu cukup lama ya. Ini kembali sektor dimana untuk sektor basic OPMS the king-nya, rajanya. Terus sektor cyclical dipimpin oleh Bima. Sektor energi dipimpin oleh Fire dan Unique. Bull menyusul, yang memang gainnya tinggi itu di sektor energi ya, 100% lebih, 50 lebih, 40 lebih. Kemudian sektor bank 12%, Amar rasanya langsung empes ya, dari 50% ke atas ini 12% bank. Sini Prim 27%, sektor healthy. Kemudian sini IKBI itu mewakili sektor industri sebagai the king-nya, the leader-nya. Leader di sini bukan leader dalam arti ya misalnya grupnya Salim misalnya, Indomie ya, itu INDF apa ICPB leadernya, bukan. Leader dalam hal kenaikan. Terus INDX 12%. Kemudian sektor infra yaitu Oasa ya, disusul PTPP ya. Kemudian sektor consumer good atau non cycle PCAR, Java, BIM itu leadernya. Urban ya di sektor properti, Elite di sektor teknologi, dan GTRA di sektor transportasi. Ya, saya kira cukup ya video ini. Ada yang lain yang perlu, oh ya, kita di hari Senin besok ya, kita ada data. Ini adalah posisi asing
Ini kenaikan IHSG selama kurang lebih 2 minggu. Ini Edo, ini valuasinya. Kenapa hari Jumat ya? Hari Jumat kok kecil ininya, hanya valuasinya IHSG ini juga Jumat kecil. Entah kenapa. Padahal hari lainnya lumayan, ini ada 10T, 9T, 8T, 11T ya. Pas hari Jumat kok kecil. Ada apa ini? Nah, ya, kemudian ini kita coba lihat investing. Ya, ini keadaan global ya, dimana nah ini komoditi gold naik 3,34%. Ini sesuatu banget untuk emas naik 3% ini. Jelas hari Senin jelas kemungkinan sektor yang berkaitan dengan gold itu akan naik. Ini emas ya, oil jelas akan naik karena ini kaitannya dengan oil ya, minyak. MDEC, Akra ya, Elsa, palm oil kemudian naik juga 1,7%. Ya. Ya, bentar. Ya, saya kira cukup saya akhiri hari ini. Salam sehat dan salam cuan.